computer. Yes. Baik anak-anakku, seperti yang sudah Miss Iwin sampaikan, hari ini kita akan belajar bersama. Salam dulu Miss-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali Miss-nya hari ini bisa bertemu kalian dalam pembelajaran tematik. Nah, biasanya kalian belajar bahasa Indonesia, matematika, civic begitu ya. Hari ini belajar tematik integratif. Jadi, nanti ada beberapa pelajaran yang Miss Iwin jadikan satu, yaitu ada IPA, kemudian bahasa Indonesia atau SPDB ya, seni budaya dan prakarya. Baik, nah sebelum pembelajaran dimulai, silahkan Anin bisa memimpin doa teman-temannya dulu, nah. Ya. Sebelum belajar, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Wahid, Isnaini, Salasa. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Anin ya. Terima kasih anak-anakku yang sudah bergabung ya. Baik, untuk penyemangat hari ini biar kita tambah sayang sama Indonesia, tambah cinta sama negara kita Indonesia, ya, kita akan bernyanyi. Tapi bukan Garuda Pancasila ya, lagu yang lain. Kemarin kita libur, itu libur apa nak? Tanggal 1 Juni libur apa? Ada yang tahu? Kok tidak ada sekolah kemarin? Hari lahir Pancasila, Miss. Iya, nanti betul hari lahir Pancasila. Ya, kita bergabung, alhamdulillah ya. Kenci kok cemberut sayang? Ya, hari lahirnya Pancasila, di mana-mana ada iklan tentang Pancasila. Nah, Miss Iwin tambahkan, Pancasila itu ada persatuan Indonesia, bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau. Ya, kita harus bersatu. Nah, Miss Iwin izin share screen dulu ya, Nak ya. Kita akan bernyanyi bersama. Tunggu sebentar ya, Nak ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah. Oh, sudah. Sudah, Miss. Terima kasih sayangku ya. Nah, tadi Miss Iwin sudah sampaikan kita akan belajar tentang ada IPA, ada bahasa Indonesia dan SBDP. SBDP itu seni budaya dan prakarya sayang ya. Kita belajar tema 3 kelas 5 tema 3 ya, subtema 3, pembelajaran 2. Mengulang lagi tidak apa-apa ya. Insya Allah nanti menjadi lebih paham karena kamu sudah bisa. Nah, di sini ada gambar yang sudah kalian pelajari ya. Itu tentang bagian-bagian atau organ tubuh manusia yang berkaitan dengan sistem pencernaan manusia ya. Ada mulut, kerongkongan, nanti kita bahas. Tapi sebelumnya, mari kita sudah berdoa tadi bersama-sama ya nak ya. Mari kita bernyanyi dulu. Sudah tahu dengan lagu ini? Sudah ya? Pernah bernyanyi lagu ini? Oh, sudah. Baik, sikap yang baik dengan penuh semangat kita bernyanyi ya tentang negara kita Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Ya. Ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyanyi itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Sip, luar biasa. Indonesia, tanah air kita anak-anak, ternyata ya sambung menyambung menjadi satu, terdiri dari beberapa pulau, negara kepulauan. Pasti punya keunikan daerah. Nanti kita pelajari ya, keunikan daerah apa yang dipunyai daerah-daerah di Indonesia, khususnya tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita tuh di mana ya, Nak ya?
Di bumi, Miss. Di mana tempat tinggal kita ini? Sama semuanya ada di daerah, teruskan, daerah istimewa Jakarta. Aidin, daerah istimewa Yogyakarta. Begitu ya sayangnya. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam, kemudian bahasa Indonesia, seni budaya, dan prakarya. Gitu ya. Jadi Miss Wiwin sudah menyampaikan di Google Classroom, sudah juga di WhatsApp ya, tentang yang kita pelajari. Nanti kalian boleh bertanya. Kalau misalnya belum jelas, karena ini terbatas waktu, kalau kita daring, nanti kita sayang bisa berkomunikasi via WhatsApp. Ya. Nah, ini adalah kompetensi dasar. Jadi aku belajar sama Miss Wiwin itu mau apa ya? Nah, ini Miss Wiwin dan Zaki dan kalian semua di kelas UB sayang. Yang pertama nanti ada KD 3.3 ya. Nanti menyebutkan penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan. Jadi di organ pencernaannya Zaki, Miss Wiwin, Aijin, Nabil itu kalau tidak makan sesuatu yang pas untuk tubuh kita, yang sehat, yang bergizi, maka akan terjadi gangguan. Apa saja itu? Nah, nanti kita bahas bersama. Kemudian kalian dalam LKPD atau worksheet akan bahas bagian yang berkaitan dengan penyakit pencernaan itu apa saja, bagaimana mencegahnya, gitu ya. Terus nanti akan menjelaskan bagian-bagian dari karya seni rupa, sayangku. Oh, ada Adik Damar ya, Adik Damar ikut belajar ya. Sama Kakak Alif ya ini ya. Adik Damar ikut belajar. Oke, selanjutnya nanti bahasa Indonesia ada sebuah iklan, terus kalian mencari keunggulan iklan itu apa ya. Nah, anak-anakku ini dari yang kalian harusnya bisa bersama Miss Wiwin mendapatkan sikap atau terlihat peningkatan sikap dalam kecermatan membaca gitu ya, mencari informasi penting dari sebuah teks iklan, kemudian teliti, terus bisa bekerja sama. Karena ini pandemi, nanti Kenji bisa bekerja sama dengan ibu, dengan ayah, atau bisa dengan teman yang rumahnya dekat, atau sering berkomunikasi dengan WhatsApp ya, seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nanti dari pengetahuan kalian akan belajar tentang keunggulan produk dan jasa dari sebuah iklan yang ditawarkan gitu ya. Terus penyakit menyerang organ pencernaan, terus berbagai jenis karya seni rupa daerah gitu. Kalau keterampilan, kalian berdiskusi bersama Miss Wiwin apa saja yang merupakan karya seni rupa daerah begitu. Ini tujuan pembelajaran kita sayang. Nanti dengan tayangan video ya, Miss Wiwin menjelaskan tentang berbagai penyakit yang menyerang organ tubuh manusia bersama kamu tentunya ya. Nanti kamu bisa menyebutkan seperti tadi ya latihan ya, apa organ yang bisa memengaruhi penyakit yang memengaruhi organ pencernaan manusia dengan detail. Misalnya kalau kita sering sakit di tenggorokan itu karena apa? Nah, nanti kita pelajari bersama. Siapa tahu temanmu sudah menemukan informasinya. Yang kedua, kalian dengan belajar kelompok ya, bisa dengan teman, bisa dengan mama, bisa dengan ayah, bisa dengan kakak, om, tante gitu ya. Bisa mengidentifikasi berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ dengan bagian yang ada di worksheet itu ya. Kemudian yang ketiga, kalian setelah melihat lingkungan sekitar, bisa melihat televisi juga, dapat mencipta sebuah karya seni daerah. Misalnya yang suka baca koran, ada yang SD sudah bisa baca koran ya, membaca gitu kan dengan detail. Oh ini ternyata dari Jogja ya. Nah itu nanti kamu bisa membuat karya seni rupa daerah yang paling mudah. Apa itu ya? Nanti kita lihat. Dengan mencermati tayangan video yang keempat ya, Nak ya, kalian bisa menjelaskan karya seni rupa daerah dari Jogja. Apa saja daerah istimewa Yogyakarta ya. Yang kelima, nanti dengan naskah iklan menjelaskan isi iklan tentang buah lokal ya yang dipunyai oleh daerah-daerah di Indonesia, terutama yang ada di dekat gitu. Yang terakhir, nanti kalian bisa membuat laporan berita seperti kayak di koran, ada gambarnya, kemudian ada penjelasannya seperti itu. Ya, baik. Nah, sekarang Miss mau bertanya nih, ya. Coba mulai dari Zaki. Ya, mana ya Zaki anak hebat ya? Zaki ini kira-kira Masnya ngapain ini, Nak? Kok megang perutnya ya? Apa yang terjadi sama dia, Nak? Sakit perut. Oh, sakit perut. Mengapa Zaki dia sakit perut, Nak?
Gara-gara dia makan jajanan-jajanan yang ini yang belum tentu sehat. Oh, Misalnya yang saya lihat dari ini tuh sosis bakar. Bisa jadi itu kena kotoran atau debu-debu itu jadi kotor. Nah, ketika anak ini masuk ke mulutnya, ditelan, akhirnya sakit perut deh dia begitu. oh iya. Betul ya Zaki ya, ternyata bakteri itu juga bisa menyebabkan organ pencernaan terganggu ya, bisa menyebabkan penyakit nanti kita pelajari ya. Jadi kita BAB-nya tidak lancar, diare gitu ya. Ternyata bisa ya Zaki ya. Pernah Zaki mengalami hal seperti ini nak? Pernah? Pernah. Oh, waktu itu jajan apa nak yang Zaki ingat? Bukan jajan sih, Miss, keseringan makan mie instan. Oh, jadi perutnya sakit sayang? Iya. Oh ya, tidak usah menyebut merek mie instan ya. Ya, oke. Jadi makan mie instan ternyata bisa juga seperti masnya ini ya, sakit ya perutnya ini kalau disuarakan begitu ya. Oke, berarti nggak boleh jajan ya, Miss? Boleh, tapi karena kalian masih anak-anak, perlu ke orang tua konfirmasi ya, boleh tidak aku jajan itu misalnya seperti itu ya, tidak asal jajan atau sembarangan jajan gitu ya. Terima kasih ya Ki ya sudah berkomentar. Coba ada lagi yang mau menyampaikan tentang gambar ini? Ya, Anggit mau mencoba? Anggit pernah seperti ini, Nak? Sudah pernah, Nak? Pernah nih. Oh ya, jajan apa waktu itu sayang? Kalau nggak salah sih ciki-cikian sih Miss waktu itu. Oh, ciki-ciki. Terus apa yang kamu rasakan sayang? Di bagian mana yang sakit, yang dirasakan? Sakitnya itu bagian tengah perut sih Miss. Oh, bagian tengah perut jadi sakit. Karena ada apa ya, Mbak, di dalam ciki itu yang kamu tahu? Ada bahan apanya yang rasanya jadi gurih banget gitu kan? Ada apanya? Ada MSG-nya. Monosodium glutamat ya sayang ya, itu tidak bagus ya. Terima kasih ya Zaki sama Anggit sudah berbagi cerita ya. Baik, sekarang sebagai hadiah yuk kita lihat videonya ya, semoga bisa terdengar di kamu. Wow, dalam channel 456 sekarang, perut kita bisa sakit. Gini Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa Bol? Minggu lalu, aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas aja kamu sakit Bol. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya Bol, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri.
Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain, perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari, dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Ya. Baik anak-anak, Miss Iwin stop share screen dulu ya. Nah, tadi kalian sudah melihat video tentang teman kalian yang ternyata ya dia pernah mengalami sakit seperti yang dialami Zaki sama Anggit tadi ya. Oh, ini pesertanya sudah banyak. Miss Iwin presensi dulu ya. Ada Anin, ada Aidin, Anggit, Kenji, Zaki, Kinan, Nabil, ada Kimi juga ya yang jauh-jauh dari Tangerangnya. Ya, oke. Oh, ini Ali pengen menyampaikan sesuatu, Ali. Ya, ada Vito, ada Zena, ada Alif juga, Nabil, ya. Baik. Senyum manisnya mana ini? Asfara loh, kok belum terlihat sayang videomu sayang? Ayo, Asfara ada di mana ya? Miss Iwin coba presensi dulu ya, Nak ya. Miss Iwin ini dulu ya. Foto dulu ya. Senyum manisnya mana? Silakan produksi senyum ya. Boleh buncis, boleh cheese setelah hitungan ketiga sayangku ya. Sebentar. 1, 2, 3. Ya, Miss Iwin save dulu ya, Nak ya. Sebentar. Oke. Oh, baik. Ya. Oke, terima kasih sudah. Nah, lanjut. Berdiskusi tentang video dan gambar yang sudah diceritakan Zaki dan Anggit tadi ya. Sekarang waktunya Miss Iwin coba minta pendapat kalian ya. Nanti siapa duluan boleh ya Miss Iwin beri kebebasan. Coba tadi temanmu menceritakan itu di dalam video. Ada gangguan pencernaan yang terjadi di dalam lambung. Ada gangguan pencernaan apa ya di dalam lambung ya? Selain Zaki sama Anggit, coba. Tadi kan sudah jawab. Ya. Mah, Miss. Nabil, mah. Ya, bagus. Mah karena apa tadi ya, Nak ya? Penyebabnya apa, Nak? Karena telat makan. Oh, karena telat makan. Selain telat makan, sayang? Apa, Nak? Selain telat makan? Minum kopi. Oh, minum kopi. Siapa yang suka minum kopi?
Ya, pengen papa minum kopi gitu ya. Boleh tidak kalian minum kopi sayang? Boleh enggak? Boleh ya, tapi tidak boleh banyak-banyak. Ya, terima kasih Nabil ya. Di lambung ada penyakit MAH ya. Bisa dicegah dengan tidak minum kopi yang berlebihan gitu ya. Terus tadi tidak boleh makan yang apa Nabil? Tidak boleh makan apa? Halo? Makanan yang terlalu pedas atau asam. Oh, tidak boleh makan makanan yang terlalu pedas dan terlalu asam yang berlebihan begitu. Sepertinya Zaki pengen jawab juga ini ya. Coba Miss Iin tanya sama Kimi sekarang yang jauh di sana ya. Suara Miss Iin terdengar jelas nggak Kimi? Jelas nggak sayang? Di Tangerang terdengar jelas nah? Ya, baik. Ya. Kimi, coba sebutkan penyakit selain di lambung dalam organ pencernaan kita, bisa juga terjadi gangguan di dalam usus. Nah, yang kita nanti ini sayang BAB-nya jadi mohon maaf encer. Itu disebut penyakit apa ya, Nak ya? Sakit perut terus nanti BAB-nya jadi encer. Itu apa? Diare. Oh, diare. Bukan diare ya, diare. Mesti bilangnya diare ya. Kalau diare kan menulis catatan harian ya diare. Nah, diare tadi temanmu ngasih tahu nak kalau orang diare itu disebabkan oleh apa ya sayangnya? Oh, Kimi nge-lag nih. Oh enggak, ya. Disebabkan oleh apa Kimi? Penyebabnya apa? Kok orang bisa diare? Tiba-tiba perutnya sakit. Makanan yang kurang higienis. Makanannya kurang higienis. Jajan sembarangan gitu ya, Nak ya? Seperti yang digambar di depan tadi ya? Oke. Tadi ada obat loh, coba terima kasih Kimi. Nah, sekarang selain Kimi, selain Zaki, selain Anggit. Oh, sebentar, internet Miss Iwin ya. Oke, udah bagus. Anak-anakku, Miss mau tanya nih. Udah bagus ya internetnya sekarang. Misalnya mau tanya, kalau misalnya kita sakit perut, terus ternyata mohon maaf ketika BAB itu encer, ketika kena diare, ya diare bukan diare ya, diare. Nah itu cara mencegahnya. Kalau Miss Susi di UKS itu memberi apa ya? Larutan namanya apa? Ayo. Apa Anin? Apa saya? Oralit. Oralit, bagus. Nah, formulanya apa? Oralit tadi, biar di rumah bisa membuat sendiri. Ada apa? Campuran gula, garam, sama air. Ada gula, garam, air. Wah, sekarang ya, Naudzubillah mendalik ya. Wah, perutku sakit. Wah, tadi BAB-nya Mama pas gak di rumah. Nah, Mama pandu lewat telepon nih, buat sendiri ya. Oke, terima kasih banyak. Halo Vito. Ya, Vito, ya dari penyakit-penyakit gangguan pencernaan yang disebutkan temanmu tadi, apakah Vito pernah mengalaminya, sayang? Pernah tenggorokannya sakit atau perutnya sakit? Gitu pernah? Oh pernah. Di bagian mana, Nak? Di bagian mana dari organ pencernaanmu? Perut. Oh perut. Perutnya rasanya bagaimana, Nak? Mual-mual. Oh mual-mual. Sampai muntah. Sampai muntah, sayang. Sampai muntah, Nak. Oh ya, itu penyebabnya apa kira-kira ya, Nak? Waktu itu kamu apa gitu, melakukan apa kok bisa terus jadi mual gitu? Apa yang kamu lakukan sebelumnya, Nak? Apakah makan atau minum sesuatu begitu? Ingat? Lupa. Oh lupa, tapi tiba-tiba perutnya sakit. Nah kadang seperti itu sayang ya. Makanannya terlihat bagus ya kan. Lagi ke mall gitu kan, beli makanan terlihat enak gitu kan. Bentuknya bagus, aromanya tapi ada yang terlupa. Makanannya tidak tertutup. Sehingga menjadi sarang bakso. Bak apa? Bakteri ya. Oh jadi sarang bakteri. Jadi perut. Sayang menjadi sarang bakteri, jadi perutnya sakit. Baik, nanti Miss Iwin tanya lagi ya sayang ya. Kita lanjutkan. Miss izin share screen dulu. Bentar ya. Nah, tadi sudah berdiskusi tentang ini. Terima kasih banyak ya. Nanti yang belum Miss Iwin tanya, santai saja Miss Iwin tanya ya. Nah,
Anak-anakku yang belum sempat komentar, nanti kalian bisa klik ini terus memberikan komentar ya tentang pendapatmu di video tadi. Nah, sekarang Miss Iwin ingin pendapatnya dari siapa ya? Ya, dari Kinanti. Nah, Kinan bisa dinyalakan mic-nya sayang? Ya. Iya, Nah, Miss. ya, Kinanti, bagaimana pendapatmu tentang video yang sudah kamu lihat tadi, Nak? Tentang anak yang menceritakan. Bagaimana, Nak? Menurut Kinan? Supaya lebih berhati-hati, Miss. Berhati-hati apa, Nak? Melakukan apa? Kita harus berhati-hati. Berhati-hati tentang apa ya? Uh-uh. Menjaga makanan, Miss. Berhati-hati menjaga makanan, top banget pendapatnya Kinan ya, karena nanti kalau kita asal makan bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Yang Putri sudah, sekarang Miss yang Putra. Aidin, pendapatmu tentang video tadi bagaimana sayang? Komentarmu. Ya, menurut Aidin? Lebih berhati-hati memilih makanan. Lebih berhati-hati memilih makanan, bergizi tidak, bersih tidak, begitu ya Nak ya? Ya, oke sip. Terima kasih Aidin dan Kinan. Anggit siap jawab nih. Nanti dulu ya, gantian ya sayang ya. Kita mau melihat video lagi. Mau tidak? Mau ya? Oke, kita lihat videonya dulu sayang tentang apa ini ya. Jaga kesehatan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa, biasakan cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan keluar rumah harus menggunakan masker. Kalau tidak penting-penting amat, gak usah keluar rumah dulu ya. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar di kelas 5, tema 3, sub tema 3, dan di pembelajaran 2. Marilah kita berdoa sebelum memulai juga batik sebagai karya seni rupa daerah. Sudah siap? Yuk kita bahas satu persatu. Jangan lupa tonton video ini sampai habis dari berbagai penyakit. Dengan mengkonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat buah-buahan. Yang pertama, sebagai sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di buah. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan vitamin K. Manfaat buah selanjutnya adalah sebagai sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Ayo, masih ingat tidak? Buah apa yang mengandung paling banyak air? Nah, ada di gambar loh. Apa? Siapa yang tahu? Ya, semangka. Semangka merupakan buah yang mengandung banyak air. Ketika kamu memakan buah semangka, itu akan mengobati rasa hausmu. Makanya, dalam bahasa Inggris, semangka dikenal sebagai watermelon atau ke tubuh kita. Berikutnya, mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Contohnya ini ada buah mengkudu. Nah, mengkudu ini dapat menyembuhkan atau mencegah penyakit hipertensi atau darah tinggi. Ada juga jeruk nipis. Ini untuk mencegah batuk, bisa juga untuk mengobatinya. Bisa juga untuk lebih memperlancar hasil suara kita agar lebih bagus lagi. Nah, teman-teman, buah juga bermanfaat sebagai obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Oke, ya. Kalau melihat tayangan video Pak Tantra tadi, Miss Iwin jadi ingat jenis hour-nya. Kenji dulu membuat es kuot ya. Ingat nggak Kenji? Ya, membuat es kuot. Iya, Ingat nggak? Iya, itu ada jeruk nipisnya ya Kenji ya. Iya ya. Iya. Ternyata buah-buahan yang kita konsumsi itu mengandung banyak manfaat, Nak.
untuk sistem pencernaan kita sehingga menjadikan tubuh kita sehat. Coba Miss tanya sama Kenji nih yang dulu bereksperimen dengan melon, kemudian es kuut itu apa ya? Berarti dengan jeruk nipis gitu ya. Nah, jeruk nipis mengandung vitamin apa ya Kenji ya? Halo? Vitamin apa yang ada dalam jeruk nipis, Nak? Vitamin, halo? Oh, Kenji lagi nge-like ini ya. Ya, siapa yang bisa bantu Kenji di dalam jeruk nipis mengandung vitamin apa? Ya, anak hebat. Anin nih. Anin ya, vitamin C ya. Sekarang coba mic-nya dinyalakan dulu. Mic-nya dinyalakan dulu ya. Nggak apa-apa, agak riuh tidak masalah, Nak. Seperti ketika kita opening tadi pagi ya. Ya, mic-nya dinyalakan. 3, 2, 1, boom. Mic-nya nyala. Baik. Sekarang semua anak Kamis boleh menjawab pertanyaan seputar video yang kita lihat tadi ya, berkaitan dengan manfaat buah. Buah apakah yang bermanfaat untuk tubuh kita, warnanya merah, mengandung banyak air? Semangka. Ini duluan ya. Rupanya deket sama sekolah ini duluan ya. Mengandung buah yang mengandung banyak air, warnanya merah, semangka. Karena semangka banyak air, tadi Pak Tantra menyampaikan, maka semangka disebut sebagai Watermelon. Ya, sip. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa karena Miss Wiwin prediksikan kamu belum pernah melihat buah ini secara langsung, ya, apalagi di kompleks tempat tinggalmu. Ada suatu buah yang dia bermanfaat untuk orang yang tekanan darah tinggi seperti Eyang yang sering pusing gitu ya, atau Ayah gitu yang biasa. Apa buah apa? Mengkudu. Oh, buah mengkudu. Ya, Ani pernah lihat mengkudu? Pernah, Miss. Oh, pernah ya. Baunya bagaimana baunya? Lupa. Oh, lupa. Nggak enak. Baunya nggak enak, betul ya. Vito pernah lihat buah mengkudu di dekat rumah ada ya? Oh, nggak ada ya. Miss Win pernah berkunjung ke rumahnya Vito ya lewat kebun-kebun sama Mr. Iwan ya, ada pohon-pohon mengkudu. Jadi mengkudu ini baunya tapi ternyata khasiatnya luar biasa ya. Tadi ada melon, ada nanas gitu ya, ya. Ada buah mengkudu, ada jeruk nipis begitu. Halo Kenji, sudah bagus jaringannya sayang? Udah ya? Oke. Kalau di rumah Kenji Miss juga sudah pernah. Di sana banyak pohon kelengkeng dan ada buah yang bermanfaat untuk perut kita biar pencernaannya bagus. Buah ini bentuknya panjang begitu, terus kemudian dia dagingnya lunak, rasanya manis, kulitnya kalau matang berwarna kuning. Buah apa Kenji? Pisang. Kenjinya kok ada banyak ya, buah pisang ya. Ryan, pernah ini makan buah pisang Ryan? Halo? Kalau di perutmu kalau dimakan rasanya bagaimana? Duduknya yang baik sayang. Ryan, duduknya yang baik sayang. Oke, atau pakai HP ya ini? Oke, baik. Terima kasih, Ryan. Kalau kamu makan pisang, perutmu rasanya bagaimana, Nak? Nyaman atau tidak nyaman atau bagaimana, Nak? Kalau di sekolah kan sering ada pisang sunbread gitu ya. Lidahnya Apa sih? gatal. Oh, Cuma lidahnya gatal. oh, kamu alergi sama pisang ya, sayang ya? Iya. Oh, Nggak alergi tahu. sama pisang, ya. Dulu waktu ada apa Nak? Nggak tahu. Oh, belum tahu. Nanti cek sama mama ya, kok makan pisang kok lidahku gatal ya, Ma? Gatal. Oh, gitu ya. Kalau makan watermelon bagaimana, sayang? Apakah gatal juga? Enggak. Enggak ya, seger ya. Coba tadi melon, kemudian semangka, itu mengandung banyak titik-titik sehingga bagus untuk tubuh kita. Mengandung banyak apa? Vitamin. Oh, vitamin ya. Mengandung banyak apa lagi selain vitamin, sayang? Air. Air, bagus. Mengandung banyak vitamin, mengandung banyak air. Dan Miss Iwin senangnya ketika habis lunch, ya, habis lunch, lihat kamu ada buah semangka, yuk, fruit before lunch. Pada senang makan buah semangka ya. OPB, GT banget untuk kelas 5 UB Bin KA. Yang belum berbicara siapa ya? Zina.
Halo Zena, bisa dinyalakan videonya, Nak? Halo sayangku, Yena? Oh ya, sudah siap. Yena, ada yang mau disampaikan tentang video tadi, Nak? Ya, dari video tadi menayangkan beberapa buah-buah apa saja yang pernah Zena makan, sayang? Yang ada di video tadi. Oh, apel. Terus? Semangka. Semangka senang banget Yena ya, semangka, apel. Terus kalau mengkudu sudah pernah? Belum. Oh belum ya, belum. Mengkudu itu tidak bisa langsung dimakan sayang ya. Terima kasih Yena ya. Dan Ryan ya, tidak bisa langsung dimakan, tapi harus diolah dulu, dicampurin gula aren, diperas, gitu, diambil airnya. Gitu ya nak ya. Baik, kita akan lanjut lagi. Nanti yang belum ditanya adalah Asfar sama Davina ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Baik, Miss Iwin akan share screen lagi sayangku. Iya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah ya? Oke. Nah, ini adalah bagian dari LKPD kalian. Tadi ditampilkan buah lokal. Nah, siapa bisa menjelaskan ke Miss Iwin dan teman-teman yang dimaksud buah lokal itu apa ya sayangku? Ya, wisatawan lokal. Oh, berarti wisatawan dari daerah kita, dari Jogja saja, bukan dari daerah lain. Kalau buah yang ditanam sendiri, Miss. Oh, buah yang ditanam di negara sendiri. Oh, buah yang ditanam di negara sendiri. Bagus ya, Ki. Ada yang lain? Ayo, siapa berpendapat? Ya, betul, Zaki. Jadi, buah yang ditanam di negara kita sendiri. Kemarin, Miss Wina habis nonton TV, nak. Ternyata di Bantul itu ada wisata anggur. Jadi, di kampung itu banyak warganya yang memelihara anggur. Dekat rumahnya Vito ya, masih ke selatan. Siapa yang pernah ke sana? Ada? Bisa diajak ya mamahnya ya, wisata anggur ya. Buah yang ditanam atau yang ada di negara kita sendiri. Nah, menurut kalian, ya siapa yang berpendapat, Kimi kok bersedih sayangku? Capek ya? Tadi habis ujian ya. Urut ya, yang belum berbicara tadi Asfar, kita coba ya teman kita Asfar ya nak ya, kasih semangat ya. Asfar. Asfar, bisa dinyalakan videonya nak? Oh belum, baik, tidak apa-apa ya, mungkin ada kendala. Kemudian tadi Miss melihat Davina sayangku, coba Miss lihat dulu. Apakah masih bergabung? Oh belum, sudah tidak ya. Baik, sekarang karena tadi yang pertama kali Zaki, coba Miss Iwin, Zaki sebutkan satu keunggulan dari buah lokal. Kalau kita konsumsi sayang, apa keunggulannya? Apa ya? Kalau konsumsi buah lokal, contohnya apa sih Zaki buah lokal itu yang Zaki bisa temui di sekitar tempat tinggal Zaki? Ini Miss, apa tuh kelengkeng? Oh kelengkeng, ya. Bagaimana kalau kamu membeli kelengkeng bandingkan dengan buah lawannya buah lokal namanya buah apa nak? Yang harus didatangkan dari luar negeri? Buah impor. Oh iya, buah impor. Nah, itu perbedaannya kalau buah impor tuh harus naik pesawat, kontainer, naik kapal atau naik pesawat gitu ya sayangnya. Kalau kelengkeng dekat rumah Zaki tidak perlu. Berarti dari segi harga lebih apa nak? Keunggulannya? Lebih murah. Oke, lebih murah. Baik, coba silahkan sekarang Kimi komen sayang. Nah, selain lebih murah, kalau lebih buah lokal itu lebih apa nak? Lebih segar karena jalur distribusinya lebih pendek. Oh, lebih. Wah, udah tahu Didan malahan ya. Lebih segar karena distribusinya lebih pendek lewat dari petani lewat truk saja, naik truk gitu ya sampai di tempat kita, tidak perlu berhari-hari. Memangnya kalau buah import itu kalau distribusinya panjang dia harus berhari-hari bahkan berminggu-minggu ya. Di dekat mesin itu ada ABC, itu perusahaan buah import. Jadi dia mendatangkan buah import gitu. Harus dikasih apa ya biar buahnya itu bisa tahan lama? Pengawet. Oh iya, itu bahaya tidak, Amin? Bahaya banget, Miss. Oh, bahaya banget. Jadi mending beli buah lokal apa buah import, sayang? Lokal. Oh, buah lokal ya. Tadi sudah ada harganya murah. Kimi menyebutkan lebih segar, begitu ya? Oke. Lebih bervariasi juga. Ada yang
menyampaikan keunggulan lain? Coba Ryan nih, Ryan kayaknya pengen berpendapat nih. Ryan senang buah lokal apa buah impor? Ayo, kalau ya sayang. Oh, buah lokal. Mengapa, Nak? Mengapa, sayang? Tadi disampaikan. Manis. Oh, buahnya terasa manis. Contohnya apa yang buahnya terasa manis, sayang? Buah apa? Rambutan? Aku sukanya cuma mangga. Oh, sukanya mangga, sama dong kayak Miss Iwin. Mangga apa? Di Indonesia mangga apa namanya? Mangga Indramayu. Indramayu, ini tahu banyak kayaknya ya. Mohon maaf. Kalau apel di Indonesia, buah lokal, apel apa? Apel. Bagus. Mangga Indramayu, apel Malang. Kalau duku apa? Ayo. Nah, sini. Ini advice ya. Apa? Palembang. Duku Palembang, bagus. Mohon maaf ya sayang. Karena di sini nggak bisa minum ya. Sekarang kalau di dekat kita, kalau Kimi jauh ya, lagi di Serang Banten nih. Zaki juga jauh di daerah Bantul. Kalau Anin, Miss Iwin nih, sekolah kita juga masuk kawasan Sleman, ada buah lokal yang sangat terkenal. Kulitnya warnanya coklat. Kamu kalau lunch muncul ini, terus bilang, Miss, tolongin dong, Miss, bagaimana ini? Nah, buah apa itu? Salak Pondoh. Tapi ada loh yang suka banget salak ya, baik. Nah, coba ya Miss Iwin mau tanya nih yang belum ngomong. Alif, buah lokal apakah yang ada di kulkasmu saat ini? Apa coba? Sering bantu mama enggak ya? Punya buah apa? Siapa tahu Banyak. Oh, banyak. Apa saja, Nak? Apa saja anak hebat? Pepaya, mangga, pisang, jambu, gitu ya. Ada pepaya? Ada apa banyak itu? Ada apa sayang? Mic-nya dinyalakan dulu anakku. Alif? Mau lihat kulkas dulu Mau lihat kulkas dulu. Oke, sambil Alif lihat kulkas ya. Dia nggak ini sayang. Nggak tahu kalau mesin mau tanya itu ya. Ya, di sini yang ditanya adalah keunggulan. Tadi sudah disebutkan oleh teman-temanmu ya. Jalur distribusinya lebih pendek, jadinya lebih fresh, lebih segar gitu ya, lebih manis, lebih sehat tanpa pengawet. Ya, Alif mau jawab saya udah lihat kulkas? Mama punya apa di kulkas? Bukan susu ya, buahnya apa? Halo? Oh, masih. Apel. Oh, apel. Apelnya apa? Yang apel Washington? Apa apel Malang? Nggak tahu ya. Oke, ya. Baik anakku, Asfar belum ya? Belum nyambung. Davina sudah, alhamdulillah. Ya, Davina terima kasih sudah bergabung sayang. Ya, hari ini sudah makan buah Davina? Sudah, Miss. Oh, buah apa anakku? Buah apa sayang? Pisang, Miss. Oh, pisang. Pisang bagus loh Davina untuk pencernaan kita ya. Oke, tadi dibahas juga tentang manfaat dari buah lokal. Pisang salah satunya sayang. Ya, baik lanjut ya. Nah, ini nanti kalian bersama guru les boleh, sama mama boleh, sama teman boleh ya chatting ya. Bagaimana caranya bisa menyelesaikan LKPD ini atau worksheet ini ya nak ya. Nah, nanti kamu buat judul iklannya apa tentang buah lokal kita. Ada salak tadi, ada pisang gitu ya, ada mangga, silahkan pilih ya. Terus nanti ada percakapan tentunya, kamu sedang makan buah apa gitu ya. Oh, itu apel ya? Apel mana? Nah, misalnya seperti itu ya. Nanti mencoba ya sayang, Miss Iwin akan selalu standby di handphone kalau kalian nanti bertanya ya, atau voice message juga boleh. Nah, ini seperti di belakangnya nih sayang ya, bagian dari organ pencernaan kita ya. Review saja, ini pernah dipelajari. Di mulut, ini pertama makanan masuk ke sini sayang ya, ke dalam tubuh kita. Nah, terus ini ada kerongkongan ya, ada cairan empedu, ada pankreas juga. Di lambung tadi yang kata Zaki kalau makannya gas gitu ya, kata Nabil kalau makannya minumnya kopi berlebihan, makan makanan pedas, nanti ada gangguan di sini ya sayang ya. Ada hati juga bisa nanti mengalami gangguan
Sebentar ya, Miss Iwin nyalakan apa namanya lampu ya sayang ya. Sebentar. Terima kasih ya sudah menunggu Miss Ina, kan lebih cerah nih ya. Ada usus besar juga ya. Di sini bisa terjadi kalau mengandung bakteri ya. Ini kan dari lambung ke usus halus terus ke usus besar bisa diare. Nah, kalau Davina sering makan pisang seperti hari ini itu sayang ya, itu bagus untuk lambung kita karena di lambung ada gerakan meremas-remas itu ya sayang ya. Kalau makanan kita lunak itu berserat itu akan lebih enak. Jadi tidak terjadi luka pada lambung, terluka lambung ya. Baik. Nah, ini tadi sudah dijawab oleh temanmu ya, beberapa ya, nanti dikerjakan dalam LKPD, ada nama organ pencernaannya apa gitu ya, gangguan yang sering timbul apa, cara mencegahnya bagaimana gitu ya. Nanti kalau sudah selesai boleh dikirimkan. Itu ya, Miss Iwin jelaskan dulu. Coba Miss Iwin mau tanya nih sama Davina. Davina pernah tidak mengalami gangguan pencernaan sayang? Sakit di bagian mana begitu sayang? Tadi belum ditanya sama Miss. Pernah? Di mana? Di perut? Di kerongkongan? Di perut sayang? Oh di perut. Rasanya bagaimana nak rasanya? Perutmu kok kamu bilang sakit-sakitnya bagaimana? Mau muntah atau bagaimana? Kram gitu? Kayak lambungnya tuh kayak kelilit-lilit gitu, Miss. Oh, rasanya melilit-lilit. Sebelumnya makan apa, Nak? Sebelumnya makan apa, sayang? Makan sambal. Kamu kan suka masak ya, namanya punya catering ya. Ya, makan apa, sayang? Biar Kayaknya nasi goreng pedas itu, Miss. Oh, nasi goreng pedas. Ya, betul Davina tadi Nabil menyampaikan ya. Kita tidak boleh makan yang terlalu pedas ya. Jadi cara mencegahnya nanti bisa makan yang tidak terlalu pedas, tidak terlalu asam. Gitu ya. Tadi temannya juga sudah menyampaikan. Nanti diselesaikan ya sayangnya. Lanjut kita akan menyaksikan sebuah video lagi. Apa kabar adik-adik? Hari ini sejarah suatu wilayah. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni rupa 2 dimensi seperti kain batik, kain tenun, dan kain songket. Contoh karya seni rupa 3 dimensi seperti ukiran kayu, keramik, dan patung. Macam-macam karya seni rupa daerah. Yang pertama, batik. Batik adalah kain bergambar yang dibuat dengan cara melukis menggunakan alat berupa canting dan kuas, serta bahan malam atau lilin yang dipanaskan. Yang kedua, kerajinan ukir. Salah satu daerah penghasil kerajinan ukir yaitu Jepara. Yang ketiga, kerajinan anyaman. Anyaman dapat dibuat dari bambu, rotan, ataupun janur. Salah satu daerah penghasil kerajinan anyaman adalah Tangerang dengan topi bambunya. Yang keempat, kerajinan topeng. Topeng dapat digunakan sebagai salah satu properti tari ataupun hiasan. Salah satu daerah penghasil topeng adalah Bali. Yang kelima, kerajinan tenun. Tenun merupakan hasil kerajinan tradisional yang dibuat dengan alat tenun khusus. Daerah-daerah penghasil tenun adalah NTB dan Palembang. Yang keenam, kerajinan wayang. Wayang kulit terbuat dari kulit kerbau, sedangkan wayang golek terbuat dari kayu. Yang ketujuh, kerajinan keramik. Keramik merupakan hasil karya seni kerajinan yang berbahan dasar dari tanah. Salah satu daerah penghasil kerajinan keramik adalah Kasongan, Yogyakarta.
Selanjutnya, kita akan membahas salah satu karya seni rupa daerah, yaitu batik. Batik ada dua macam, yaitu batik tradisional dan batik modern. Ciri-ciri batik tradisional adalah coraknya memiliki makna simbolik, sedangkan batik modern tidak memiliki makna simbolik. Lalu, motif batik tradisional bersifat terikat oleh aturan. Umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, serta barong. Sedangkan motif batik modern bersifat bebas dan tidak terikat oleh aturan. Umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Yang ketiga, ciri batik tradisional berwarna cenderung gelap, sedangkan batik modern berwarna cenderung bebas. Perbedaan yang keempat, motif batik tradisional merupakan ciri khas daerah asal, sedangkan motif batik modern bukan merupakan ciri khas daerah asal. Oke. Nah, coba sekarang mic-nya semua dinyalakan, time to quiz ya. Coba mic-nya nyala. 3, 2, 1, boom. Wow, udah nyala semua. Vito yang belum lagi ke kamar mandi apa ya? Zakiana hebat di mana ini? Ya, kita tunggu ya Abad bergabung juga. Apa kabar Abad? Halo. Ya, baik. Sekarang Miss-nya akan mengadakan kuis berkaitan dengan tadi seni rupa daerah. Coba ya. Miss Ilin akan sebutkan salah satu seni rupa daerah yang berada di dekat kita. Namanya seni rupa yang berupa gerabah. Berasal dari Yogyakarta, tepatnya di daerah mana? Kasongan. Ya, bagus. Nah, kemudian tadi ada seni juga yang dia bisa konvensional, bisa modern, ada yang dicap, ada yang ditulis. Itu seni rupa apa ya? Batik. Batik. Ini seperti baju kalian, tidak sama Miss Iwin ya, tapi baju kalian ini namanya batik. Khas Yogyakarta ya sayang ya. Ada batik khas Yogyakarta. Kalau kalian bukan ini ya. Ini batik khas BMD, Budi Mulia 2. Ya, coba sekarang kalau tadi ada topeng, ada seni ukir, ada seni anyam. Kamu di kemahiran hidup, life skill juga sudah ya nak ya, nganyam. Di sini tanya. Ada juga loh seni di daerah kota gede Yogyakarta. Apa itu ya? Kerajinan perak. Oh, kerajinan perak. Iya, anak-anak hebat ya. Ada kerajinan perak, ada juga apa namanya tadi kasongan dengan gerabahnya, ada batik ya. Halo Abad, gimana kabarnya nak? Hai. Ya, makasih udah gabung ya. Oke, Abad, halo. Abad pernah pergi ke kasongan nak? Halo, pernah pergi ke? Belum pernah, Miss. Oh, belum pernah. Kalau ke toko batik, tempat pembuatan batik, pernah saya? Pernah? Tempat Apa? Apa, Mas? Apa tapi? Tapi apa sayang? Tapi apa, nak? Oh, belum lagi. Ini ya, bangun tidur ya sayang ya. Oke. Dulu kalian pernah field trip ke Kasongan, ya kan? Terus kalau tidak pandemi, kalian harusnya field tripnya ke batik gitu ya, tempat pembuatan batik di Yogyakarta ada namanya Prawiro Taman ya, di sana sentra pembuatan batik, jadi banyak turis-turisnya gitu ya. Nah tadi Abad ya kita belajar tentang buah lokal. Buah lokal itu buah, kata Zaki buah dalam negeri gitu ya, yang di dekat kita. Coba Abad bisa dinyalakan mic-nya sayang tuh? Oh, malah menghilang ya. Abad ya. Oke, Kenji, kamu kok bersedih sayang? Ya. Kenji pernah ke Kasongan, Kenji? Halo? belum. Oh, belum ya. Kapan-kapan ini ya ke Kasongan ya, ajak mama ya jalan-jalan ke Kasongan. Di sana ada sentra gerabah sayang ya, ada hiasan, ada perabot rumah tangga juga gitu ya. Baik, Miss Iwin lanjutkan lagi, nak. Nanti boleh tanya-tanya lagi ya sama kalian ya. Oke, coba. Oh, satu lagi. Tadi ada
seni rupa daerah topeng berasal dari daerah mana? Ya, Bali. Oh, Bali. Ya, Bali. Mesti lupa. Kalau kalian kan seringnya pikniknya keluar daerah ya, bukan di Kasongan, tapi ke Bali, ke luar negeri ya. Jadi Bali ya. Bali ibu kotanya mana? Denpasar. Oh, Denpasar. Ya. Jadi kalau enggak kalian siapa lagi yang tahu tentang daerah Indonesia ini seperti lagu kita tadi di awal sayang, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau gitu ya. Yang baru gabung nanti bisa lihat di GCR ya. Oke, baik. Sekarang bisa kan saya resukin lagi. Makasih ya nak ya. Nah, ya, ini nanti kalian bisa bekerja sama ya, kolaboratif. Atau aku baru senangnya sendiri nih, tadi kan udah barengan ya, boleh pilih satu seni karya seni rupa daerah ya nak ya, misalnya Anin pilihnya batik, Anggit pilihnya gerabah Kasongan, tidak apa-apa, tempel gambar di sini, terus informasinya. Seni gerabah adalah nana-nana, terus cari informasi lainnya, gitu ya. Nah, nanti kamu bisa mengerjakan itu. Baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Coba siapa bisa nomor 1? Ya, tidak harus 8. Sebutkan 8 organ pencernaan manusia dan jelaskan fungsi masing-masing organ tersebut. Terlalu banyak ya, mesti win diskon. Nah, ya Kenji, silahkan dulu. Kenji dulu ya. Oke, silahkan satu saja nak. Mau 1 atau 8? Lambung, Miss. Oh ya, silakan lambung. Ya, itu fungsinya untuk apa sayang? Mencerna makanan. Oh iya, jadi makanannya di situ dicerna ya, diremes-remes. Oke, yang kedua Anin ya, silakan nak. Selain lambung apa? Usus besar, Miss. Oh, untuk apa sayang? Untuk apa fungsinya? Untuk penyerapan cairan dan vitamin. Oh, luar biasa. Yang ketiga masih nomor 1 ya. Yang ketiga siapa mau? Sudah lambung, udah usus besar? Di sini? Ini, Miss. Oh, Kimi ya sayangku. Silakan Kimi. Satu lagi apa nak? Iya, untuk apa itu nak? Fungsinya? Tempat mengunyah makanan. Oh iya, sip. Dari 8 sudah dibantu Kimi, Kenji, dan Anin ya. Yang lain bisa dicari sendiri dong. Ubay kan anak hebat luar biasa. Nah, sekarang nomor 2 ya. Yang belum tadi yang menjawabnya baru sedikit. Abad ya, temennya baru gabung. Abad ini mesti bisa jawab. Pernahkah Abad mengalami salah satu sakit pada salah satu organ pencernaan? Pernah sakit gitu? Sakit perut misalnya, atau sakit tenggorokan gitu, pernah Abad? Pernah sakit perut. Oh, cara mengobatinya bagaimana sayangku? Abad, cara mengobatinya bagaimana? Oh, karena cuma kembung. Oh, dikasih minyak karena cuma kembung, Miss. Oh iya, kebanyakan angin masuk ya anaknya. Ya, oke, sip Abad ya. Jadi kalau kembung bisa dikasih yang anget-anget, pakai air panas dikasih botol, bisa juga nanti cara mencegahnya ya, biar cepat hilang itu ya sayangnya, mencegah penyakitnya. Temennya udah tahu tadi sayang ya di awal. Kalau sakit perutnya itu bukan karena masuk angin, nah kan tidak, selain diminyaki juga minum cairan. Cairan apa tadi Anggit? Halo Anggit. Coba bisa dijelaskan ke Abad, cairan apa tadi nak? Cairan yang bisa untuk mengobati ketika kita sakit perut tapi ternyata diare, diare lagi misalnya diare. Dengan cairan apa nak? Namanya? Namanya oralit. Oralit. Itu apa namanya, gabungan dari apa dan apa ya? Air ditambah apa ya nak ya oralit itu tadi? Air ditambah garam. Dan sedikit gula. Iya, begitu ya Abad ya. Jadi kalau ternyata enggak kembung mah ini masih sakit, ternyata aku malah buang air. Nah, encer, BAB ku aku diare mana, itu bisa seperti yang disampaikan Anggit tadi ya. Oke. Nah, sekarang yang lain. Aidin, pernahkah kamu melihat iklan nak di TV? TV kabel ya? Nggak ada iklan, Miss. Pernah? Oh, pernah. Pernah tidak Aidin melihat iklan buah gitu?
Di TV atau di media. Oh, pernah. Buah apa, sayang? Buah apa? Buah apa yang pernah dilihat yang diiklankan? Jus buah atau buah? Apa, sayang? Buah, pernah lihat buah, iklan buah di ujian ya? Di ujian ya? Iya ya, oke. Itu keunggulannya apa dari iklan yang kamu lihat itu? Iklan stroberi kan waktu itu? Keunggulannya apa? Ada apa yang masih ingat? Ya. Lupa, Mi. Oh, lupa. Oh ya, siapa yang masih ingat waktu itu pernah ada iklan stroberi? Ada gambarnya, selain ada gambarnya ada apanya? Anin mau jawab? Ya, dalam iklan ada apa selain ada barang atau gambarnya? Ada? Ada harganya, Miss. Ada keunggulan dari produk itu juga ya, sayang ya. Nanti berdasarkan teori iklan yang sudah kamu pelajari, bolehlah ya kamu membuat, ini saya menjawab pertanyaan ini. Nah, terakhir Miss ini nanya nih, waktunya cepet banget ya, senang sekali bertemu kalian. Anggit, seni budaya dan prakarya dari Jogja, sebutkan salah satu, apa tadi namanya, Nak? Kasongan? Namanya apa dari Kasongan? Dari Kasongan? Seni apa? Seni rupa daerah apa? Gerabah. Gerabah, bagus. Ya, sip. Nah, sebelum berdoa untuk mengakhiri pertemuan ini, nah siapa yang pernah mendengar lagu ini? Kita nyanyi dulu ya. Ya, oke, kita nyanyi bersama untuk memotivasi diri ya. Biar anak-anak lebih rajin, lebih bersemangat. Senyum dulu kalau mau nyanyi dong ya. Oke, biasanya kan kamu nyanyi berbahasa Inggris, kita nyanyi berbahasa Jawa ya. Baik, setunggal kali tiga, pitik wale jambu, tolong mampu endor, monggo sami sampun kosong, enak sangguli jangan Muncas regap mesti pinter, terong hijau-hijau, muncas regap mesti bodoh. Tapi Miss Iwin yakin di screen ini jadi senyum ya. Biasanya dengernya lagu bahasa Inggris gitu ya, ini bahasa Jawa. Itu malah bagus isinya, Nak ya. Mengajarkan kita kalau kita rajin, sergap itu rajin sayang. Nanti kita jadi anak yang pintar. Ya, tidak yang sebaliknya. Ya, Kimi jadi ketawa. Nanti kalau tidak tahu artinya tanya sama Miss Iwin ya. Oke, baik. Nah, di akhir pembelajaran coba Miss Iwin mau tanya. Tadi yang pertama kita belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, siapakah? Anin, pertama tadi belajar tentang apa? Apa? Gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan, gangguan sistem pencernaan pada manusia ya. Oke, Kimi, yang kedua belajar tentang apa, Nak? Tadi? Buah-buahan impor apa lokal, sayang? Lokal. Iya, manfaat buah-buahan lokal ternyata bagus untuk tubuh kita ya. Aidin, yang ketiga, belajar tentang apa, Nak? Yang ada batik, ada gerabah, topeng. Karya seni rupa daerah. Karya seni rupa daerah, betul sekali. Anin, Aidin, dan Kimi, ada yang mau menambahkan? Kita belajar apa? Ya, baik, Miss Iwin akan menambahkan saja sayang ya. Sistem pencernaan kita yang pertama, sistem pencernaan kita bisa dijaga dari asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Dijaga apakah gizi-gizi tidak, gitu, mengandung bakteri tidak, ya, mengandung bahan pengawet tidak. Jadi kita harus menjaga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, ternyata mengonsumsi buah lokal lebih baik daripada buah impor. Tadi yang disampaikan oleh Kimi ya. Yang ketiga, kita harus cinta daerah kita dengan melestarikan budaya lokalnya. Seperti yang disampaikan Aidin ya. Budaya lokal daerah kita berupa seni rupa daerah, contohnya batik dan gerabah. Nah, anak-anakku, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Nah, Anin, anakku sayang, silahkan boleh dipimpin teman-temannya untuk berdoa, Nak.
Teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, coba anak-anakku, kita tes kasih sayang. Ya, coba selain warga kelas 5 Ubay, ada Bu siapa dan Pak siapa? Coba dibaca. Ada Bu siapa saya? Bu siapa? Bu? Ermawati. Bu Ermawati. Saya thanks for Bu Ermawati. Terima kasih Bu Erma. Ya, coba dinyalakan mic-nya ya. Satu lagi ada Pak siapa ini, Nak? Saya thanks for Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Ya. Selanjutnya anakku, silahkan buka Google Classroom. Kalian bisa mengerjakan kuisnya dan bisa mengerjakan worksheet LKPD-nya ya. Sekian dari Miss Iwin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, I love you all and meeting for all ya. Oke.